Malam itu gelap sekali. Raka melangkah perlahan memasuki stasiun kereta tua yang hampir tidak terpakai. Hanya ada satu kereta malam yang masih beroperasi, meskipun jadwalnya tak jelas dan hampir tidak pernah terlihat oleh penumpang lain. Dengan tiket yang didapat secara tidak sengaja dari seorang pria misterius di pinggir jalan, Raka menaiki gerbong yang berdebu dan remang-remang. Di dalam, suasana terasa sunyi. Hanya beberapa penumpang yang duduk terpencar, semua tampak lesu dan tak banyak bicara. Lampu di atas kepala berkedip pelan, menambah kesan angker. Ketika kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun, Raka melihat keluar jendela, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat tanpa ada tanda-tanda kehidupan atau lampu kota. Jam terus berjalan, tapi kereta tidak berhenti di stasiun manapun. Raka memeriksa tiketnya, memikirkan tujuan yang harusnya sudah tercapai sejak lama. Namun, kereta terus melaju melewati hutan-hutan lebat dan ladang kosong, tanpa satupun suara atau tanda pemberhentian. Suasana dingin mulai merayap masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Penumpang lain tampak tak menyadari keanehan ini. Beberapa malah tertidur pulas, seolah-olah terlelap dari dunia nyata. Raka merasa semakin tidak nyaman, ada sesuatu yang aneh di udara. Seperti ada mata yang mengawasinya dari balik bayang-bayang gelap gerbong. Ia mencoba bertanya kepada kondektur, tapi tak ada seorang pun yang muncul. Pintu-pintu gerbong terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Bahkan suara mesin kereta terdengar seperti bisikan pelan yang sulit dimengerti, menyerupai suara-suara samar dari masa lalu. Saat Raka berusaha bangkit dari kursinya, kereta berguncang hebat. Lampu mati sejenak, lalu kembali menyala, menampakkan ruang yang lebih gelap dan kosong. Penumpang di sekitarnya perlahan-lahan menghilang satu persatu, seolah mereka hanya bayangan yang tertinggal di dalam perjalanan abadi ini. Raka sadar, ini bukan kereta biasa. Ini adalah kereta yang membawa penumpang ke tempat yang tak pernah mereka inginkan. Sebuah perjalanan tanpa akhir, terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Dan ia, tanpa sadar, telah menjadi salah satu penumpang yang tidak akan pernah sampai. Setelah beberapa jam dalam kegelapan yang menyesakkan di dalam kereta malam itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Penumpang yang tadi terlihat biasa-biasa saja kini tampak makin aneh. Di sudut gerbong, ada seorang pria tua duduk dengan tubuh membungkuk, mengenakan jas lusuh berwarna hitam. Matanya yang sayu namun tajam menatap lurus ke arah Raka. Raka merasa seperti tertarik oleh tatapan pria itu. "Permisi, Pak." Raka mencoba memulai percakapan, walau suaranya bergetar karena rasa takut yang mulai tumbuh. "Anda sudah lama di kereta ini?" Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan, dan dengan suara serak yang nyaris bisikan, ia menjawab, "Lebih lama dari yang kau bayangkan, anak muda." Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke sekeliling gerbong, mencari penumpang lain, tapi seolah-olah semua orang mengabaikan keberadaan pria itu, bahkan tidak menyadari keanehan yang perlahan merayapi udara. "Kereta ini, kemana sebenarnya tujuannya?" Raka bertanya lagi. Pria tua itu tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. "Kereta ini membawa jiwa-jiwa yang belum bisa beristirahat. Mereka yang masih terikat oleh sesuatu yang belum selesai di dunia ini." Tiba-tiba, tanpa sepatah kata pun, pria tua itu berdiri dan berjalan perlahan menuju ujung gerbong. Namun, saat Raka ingin mengikuti, pria itu menghilang begitu saja. Hanya jejak langkah yang terdengar di lantai kayu yang berderit. Jantung Raka berdetak kencang. Ia berusaha menenangkan diri, namun rasa dingin merambat hingga ke tulang. Ia berbalik ke tempat duduknya, dan menyadari bahwa penumpang lain tampak semakin pudar seperti bayangan. Lampu di atas berkedip-kedip, lalu mati sejenak.
Ketika menyala kembali, pria tua itu kembali duduk di sudut, menatap Raka dengan senyum penuh rahasia. Raka mencoba mengalihkan pandangan keluar jendela. Di sana, ia melihat siluet bayangan yang samar-samar melayang mengikuti kereta. Suara bisikan mulai terdengar pelan, seperti suara rintihan dari dunia lain. "Jangan berharap keluar dari sini," suara pria tua itu bergema di dalam kepala Raka. "Karena kereta ini membawa kita ke tempat yang tak ada jalan kembali." Raka menggigil, ia sadar bahwa pria tua itu bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga, atau mungkin penghuni abadi kereta malam ini. Dan Raka sudah terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Kereta malam itu terus melaju tanpa henti. Suasana di dalam gerbong semakin sunyi, hanya suara mesin yang bergemuruh pelan dan desiran angin dari celah jendela yang kadang terbuka sedikit. Raka duduk terpaku, matanya menatap kosong keluar jendela yang gelap gulita. Tapi tiba-tiba, dari ujung lorong gelap di dalam gerbong, ia mendengar suara tangisan halus, seperti suara anak kecil yang menangis pelan. Raka terkejut. Ia berdiri perlahan dan melangkah menuju sumber suara itu. Lorong itu gelap, remang-remang hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu di langit-langit yang berkedip-kedip. Tangisan itu semakin jelas, membuat bulu kuduknya meremang. "Siapa di sana?" Suara Raka gemetar saat menyusuri lorong. Namun, yang ia temukan hanyalah koridor kosong, dengan kursi-kursi kosong di sepanjang sisi gerbong. Raka menoleh ke belakang, memastikan tidak ada penumpang lain yang mengikuti. Tapi ia sendirian. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti seketika. Namun setelah beberapa detik, suara langkah kaki kecil terdengar melewati lantai kayu dengan suara berderit. Jejak-jejak kecil basah muncul di lantai, berjalan dari ujung lorong menuju ke kursi kosong di dekat Raka. Ia membungkuk dan melihat jejak itu berakhir di kursi, tapi tidak ada siapapun di sana. Suasana semakin dingin, napas Raka memburu. Tiba-tiba, kursi itu bergerak pelan, seolah-olah ada yang duduk. Raka mundur satu langkah, hatinya seperti diperas. Ia berusaha tetap tenang dan menguatkan diri. "Jika kau di sini, tolong tunjukkan dirimu," ucap Raka, suaranya parau. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih samar melintas di ujung lorong, melambat dan menghilang sebelum Raka sempat melihat wajahnya. Bayangan itu seperti sosok anak kecil dengan mata besar dan penuh kesedihan. Raka merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan kaget, tapi tidak ada siapa-siapa. Tangannya sendiri terasa basah dan dingin, seperti terkena embun. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menggema di seluruh gerbong. Raka menutup telinga dan berlari kembali ke kursinya, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, kereta ini bukan sekadar alat transportasi malam biasa. Ada sesuatu yang menghantui setiap sudutnya, dan makhluk yang menangis itu mungkin adalah salah satu dari mereka. Jiwa yang terperangkap, meminta pertolongan, tapi juga menakutkan untuk didekati. Raka duduk kembali, menatap kosong ke depan. Dalam hati, ia bertanya, berapa lama aku harus bertahan dalam perjalanan tanpa akhir ini? Raka masih duduk dengan napas tersengal setelah mendengar tangisan dari lorong gelap. Namun, kegelisahannya belum usai. Di seberang tempat duduknya, ada seorang wanita muda dengan rambut panjang yang terurai rapi, mengenakan jaket merah yang kontras dengan gelapnya gerbong. Ia terlihat tenang, namun matanya kosong menatap ke depan. Raka mencoba memulai percakapan, "Permisi, Mbak. Apakah kau tahu di mana kereta ini akan berhenti?" Wanita itu hanya tersenyum samar dan menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu," jawabnya dengan suara lembut namun misterius. Beberapa menit berlalu, dan Raka kembali menoleh ke arahnya,
tapi wanita itu sudah tidak ada di kursi. Raka merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia berdiri dan melihat ke sekeliling gerbong, tak ada tanda-tanda wanita itu. Raka panik. Ia mulai berjalan ke lorong, menanyakan ke penumpang lain, "Permisi, apakah kalian melihat wanita dengan jaket merah?" Namun, tak ada yang menjawab. Semua penumpang lain tampak seperti orang yang terlelap, atau malah tidak ada sama sekali. Raka berlari menuju gerbong lain, berharap menemukan wanita itu, tapi yang ia temui hanyalah ruang kosong dan kursi-kursi yang tertata rapi tanpa penghuninya. "Ini tidak mungkin," gumam Raka dengan nada panik. Ia kembali ke gerbong asalnya dan menemukan sebuah coretan samar di salah satu dinding. Mereka menghilang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Ketika Raka menatap tulisan itu, lampu tiba-tiba padam sejenak. Saat menyala kembali, kursi kosong tempat wanita itu duduk tadi tampak basah seperti baru saja ada yang duduk di sana. Raka merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia tahu, wanita itu bukan penumpang biasa. Bahkan mungkin, ia adalah bagian dari roh-roh yang terjebak dalam kereta malam itu. Semakin malam, semakin banyak penumpang yang mulai menghilang tanpa jejak. Raka takut bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya. Tapi kemana mereka pergi? Apakah mereka lenyap ke dunia lain? Atau lebih buruk lagi, apakah mereka sudah tidak hidup lagi? Raka duduk kembali dengan gemetar, menatap jendela yang hanya memantulkan kegelapan tanpa akhir. Ia sadar bahwa ia tidak hanya naik kereta malam, tapi juga masuk ke dalam perjalanan yang menjerat jiwa. Malam semakin larut, dan suasana dalam gerbong kereta malam itu berubah semakin mencekam. Raka duduk membeku di kursinya, matanya terpaku pada jendela yang hanya memantulkan kegelapan abadi. Suara mesin kereta yang tadinya tenang kini berubah menjadi dentuman kasar, seperti rintihan yang menyayat hati. Tiba-tiba, dentuman itu berubah menjadi jeritan panjang dan melengking yang bergema di seluruh gerbong. Raka menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha menghalau suara mengerikan itu, tapi jeritan itu semakin keras, seolah-olah makhluk tak terlihat sedang berteriak kesakitan di dalam rel dan roda kereta. Lampu-lampu di atas kepalanya mulai berkedip cepat, menciptakan bayangan bergerak yang menyerupai sosok hitam melintas di dinding gerbong. Bayangan itu membengkok dan berubah bentuk menjadi sosok yang menjerit dengan mulut terbuka lebar tanpa suara. Raka berdiri dan berusaha mencari sumber suara, tapi lorong gerbong kosong dan sunyi. Ia merasakan napas dingin menyapu lehernya, membuat bulu kuduknya meremang. "Siapa kau? Apa yang kalian inginkan dariku?" teriak Raka dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya jeritan yang bergema makin lama makin nyaring, sampai membuat kepala Raka berdenyut sakit. Di sudut gerbong, sebuah kursi tua berderit sendiri, seperti didorong oleh tangan tak terlihat. Raka mendekat dengan gemetar. Saat ia sentuh kursi itu, suara jeritan tiba-tiba terhenti. Keheningan yang pekat menyelimuti gerbong. Namun, kesunyian itu lebih menakutkan daripada jeritan sebelumnya. Lalu, sebuah bisikan halus terdengar dari arah gelap, "Kau tidak seharusnya berada di sini." Raka menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang berkelebat di ujung lorong. Ia menyadari, kereta ini tidak hanya membawa penumpang, tapi juga makhluk dari dunia lain, jiwa-jiwa yang terperangkap dan tersiksa dalam dimensi gelap antara hidup dan mati. Raka merasakan getaran di dalam dada, ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanyanya putus asa, tapi hanya jawaban kosong yang kembali kepadanya. Kereta malam itu terus melaju, membawa Raka ke dalam kegelapan yang semakin dalam, ke dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Raka duduk terpaku di sudut gerbong,
Tubuhnya gemetar setelah pengalaman jeritan mengerikan yang baru saja ia alami. Namun, ketakutan fisik itu perlahan berganti menjadi ketakutan yang lebih dalam, ketakutan akan bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Di sudut gelap gerbong, bayangan samar mulai terlihat, seperti sosok seseorang yang berdiri menatapnya dari balik kabut. Wajah itu begitu familiar, namun Raka tidak bisa menyingkap siapa sebenarnya sosok itu. Perlahan, bayangan itu semakin jelas dan wajah itu berubah menjadi wajah ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Suara ibunya bergema pelan di telinganya, "Raka, kenapa kau pergi begitu saja? Kenapa kau tinggalkan aku?" Raka menutup matanya sekuat tenaga, tapi suara itu tetap datang, menyusup ke dalam pikirannya. Ia teringat peristiwa lama saat ia meninggalkan rumah tanpa pamit, meninggalkan ibunya dalam kesedihan yang mendalam. Penyesalan itu kini berubah menjadi ketakutan bahwa masa lalu itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ketika ia membuka mata, bayangan ibunya telah hilang, tapi aroma bunga melati yang biasa dipakai ibunya masih menguar di udara dingin gerbong itu. Raka berusaha menguatkan diri, tapi langkahnya terhenti ketika sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Ia berbalik dengan jantung berdegup kencang, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Namun, suara lembut ibunya kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Kau harus menerima dan berdamai dengan masa lalumu, Raka, atau kau akan terperangkap di sini selamanya," bisik suara itu dengan penuh kesedihan. Raka merasa seolah-olah terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang penuh bayangan. Ia tahu, kereta ini bukan hanya pengantar menuju tempat yang tak diketahui, tapi juga tempat di mana segala dosa, penyesalan, dan kenangan gelap akan menghantui para penumpangnya. Dengan napas berat, Raka menutup mata dan berusaha menerima semua yang selama ini ia sembunyikan dalam hatinya. Ia tahu, jika tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ia tidak akan pernah bisa keluar dari perjalanan malam yang mengerikan ini. Setelah pertemuan dengan bayangan ibunya, Raka merasa seolah dirinya terjebak dalam pusaran emosi yang tak berujung. Setiap detik di dalam kereta itu membuatnya semakin lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Konflik batin yang lama terpendam mulai meledak, membayangi pikirannya dengan kegelapan yang pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, bisikan pelan yang datang dari sudut gelap gerbong, tawa yang berubah menjadi tangisan, dan bayangan yang muncul tiba-tiba di sudut mata lalu menghilang saat ia berusaha menatapnya langsung. Raka mencoba menenangkan diri, tapi rasa bersalah dan ketakutan terus menggerogoti hatinya. Ia mulai mempertanyakan apakah yang dialaminya ini nyata, atau hanya ilusi dari pikirannya yang sudah lelah. Tiba-tiba, sosok samar muncul di depannya. Sosok itu menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan wajah yang kosong dan mata hitam pekat. Bayangan itu menatap Raka tanpa ekspresi dan mulai berbicara dengan suara yang dingin dan tanpa emosi. "Kau tidak pantas keluar dari sini. Kau membawa beban yang terlalu berat, dan kau harus menanggungnya selamanya." Raka merasa tubuhnya melemas, seolah energi hidupnya perlahan tersedot oleh sosok bayangan itu. Ia berteriak dalam hati, berusaha melawan, namun rasa takut membuatnya lumpuh. Bayangan itu mulai mendekat, dan di sekeliling mereka, gerbong kereta berubah menjadi lorong yang dipenuhi bayangan-bayangan gelap yang menari-nari dengan suara jeritan dan tangisan. Raka menutup mata dan mengingat kata-kata ibunya, "Kau harus berdamai dengan masa lalu." Dengan segenap tenaga yang tersisa, Raka berteriak, "Aku tidak akan terjebak di sini. Aku akan melawan. Aku ingin bebas." Saat itu juga, bayangan dirinya itu menghilang, dan suara-suara menyeramkan mereda perlahan. Lampu-lampu di gerbong kembali stabil,
dan udara dingin yang mencekam mulai memudar. Namun, Raka tahu perjuangannya belum selesai. Perjalanan di kereta malam ini masih panjang, dan setiap langkahnya akan terus diuji oleh bayangan-bayangan masa lalu dan ketakutan terdalamnya. Raka masih terengah-engah setelah pertarungannya melawan bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, namun ada sedikit cahaya harapan yang mulai muncul di dalam hatinya. Namun, kereta malam itu belum selesai memperlihatkan kengerian yang tersembunyi di balik jendela gelap. Tiba-tiba, suhu di dalam gerbong turun drastis. Napas Raka berubah menjadi kabut yang membubung di udara dingin. Lampu-lampu kembali berkedip-kedip dan suara bisikan mulai memenuhi ruang. Kali ini, bisikan itu lebih jelas, seolah-olah mereka memanggil namanya, memintanya untuk menyerah dan terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan. Raka berusaha untuk tetap fokus, tetapi sebuah tangan dingin tiba-tiba meraih lengannya. Ia menoleh dengan jantung berdegup kencang, dan di sana berdiri seorang pria berjas putih dengan wajah teduh dan mata yang penuh kasih. Sosok itu seperti cahaya di tengah kegelapan pekat. "Saya di sini untuk membantumu," kata pria itu dengan suara yang lembut namun tegas. Raka merasa tenang seketika, seperti ada pelindung yang datang mengusir bayangan gelap. "Siapa kau?" tanya Raka dengan suara parau. "Saya adalah penjaga kereta ini, namun bukan untuk menghukum. Aku di sini untuk membantu penumpang yang masih punya harapan dan kemauan untuk bebas." Pria itu mengulurkan tangan, dan Raka menggenggamnya erat. Perlahan, suasana mencekam mulai berkurang, suara bisikan berubah menjadi nyanyian lembut yang menenangkan. Bayangan gelap yang sebelumnya menari di lorong mulai menghilang satu persatu. "Tapi ingat, perjalananmu belum selesai," pria itu memperingatkan. "Kamu harus menghadapi semua yang mengikat jiwamu sebelum benar-benar bebas." Raka menatap pria itu dengan penuh tekad. Ia tahu ini bukan akhir, tapi sebuah permulaan baru untuk melawan kegelapan yang mengancamnya. Kereta malam itu terus melaju, namun kini Raka merasa tidak sendirian. Ada harapan yang menyala di dalam dirinya, meskipun kegelapan masih mengintai di balik setiap sudut. Setelah bertemu sosok penolong misterius, Raka merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa perjuangan sejatinya belum berakhir. Kegelapan dalam dirinya masih mengintai, siap menyerang kapan saja. Kereta malam itu berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan bayangan. Di dalam gerbong, bayangan hitam berputar-putar mengelilingi Raka, memantulkan ketakutan dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Suara-suara gelap menggeram, mencoba merobek ketenangannya. "Sia-sia saja. Kau tidak akan pernah bebas," teriak bayangan itu dengan suara menggema. Raka menutup mata, mengingat kata-kata sang penjaga. "Aku harus berdamai dengan masa lalu, aku harus menerima diri sendiri." Dengan napas dalam, ia membuka mata dan menatap bayangan itu langsung. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku." Cahaya lembut tiba-tiba memancar dari tubuh Raka, menerangi gerbong yang gelap. Bayangan hitam itu menggeliat kesakitan dan mulai memudar. Namun, bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Ia berubah menjadi sosok iblis raksasa dengan mata merah menyala, berteriak dengan kemarahan yang membakar. Raka merasakan tubuhnya terombang-ambing antara ketakutan dan keberanian. Namun, ia terus maju, melawan bayangan itu dengan kekuatan yang berasal dari hatinya sendiri. Pertempuran itu berlangsung lama, hingga gerbong kereta berubah menjadi arena penuh kilatan cahaya dan kegelapan. Suara jeritan dan tawa menyeramkan bergema, tapi Raka tetap fokus, tidak gentar. Akhirnya, dengan teriakan terakhir, bayangan iblis itu lenyap dalam ledakan cahaya putih yang membutakan. Kereta kembali tenang,
dan udara dingin berubah menjadi hangat yang menyelimuti tubuh Raka. Ia terengah-engah, tapi merasa ringan, seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya terangkat perlahan. Namun, suara lembut sang penjaga kembali terdengar, "Ini baru permulaan. Masih ada satu ujian terakhir menantimu." Raka menatap ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan panjang di kereta malam belum selesai, dan ia tahu ia harus kuat untuk melewati semuanya. Perjalanan di kereta malam itu kini mencapai puncaknya. Raka berdiri di tengah gerbong yang sunyi, napasnya terengah-engah setelah pertempuran panjang melawan bayangan dan kegelapan dalam dirinya. Namun, kini ia dihadapkan pada ujian terakhir yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dari ujung lorong muncul sosok perempuan bergaun putih, wajahnya tertutup rambut hitam panjang yang basah dan kusut. Matanya kosong tanpa kehidupan, dan senyumnya tipis namun menyeramkan. Ia melangkah pelan menuju Raka, suaranya seperti bisikan angin, "Kau harus memilih, Raka. Tinggal di sini selamanya bersama kami, atau meninggalkan kereta ini dengan harga yang harus kau bayar." Raka merasakan ketegangan menggulung di dadanya. Pilihan itu bukan sekadar soal hidup atau mati, tapi juga soal jiwa dan kehendak bebasnya. Ia ingat semua yang telah terjadi, penyesalan, ketakutan, dan perjuangannya untuk melawan kegelapan. "Kau tidak akan mengendalikan aku," jawab Raka dengan suara tegas. Perempuan itu tertawa dingin, dan tiba-tiba gerbong kereta berubah menjadi ruang yang penuh kabut tebal dan bayangan-bayangan menari. Suara-suara dari masa lalu bergema di telinganya, memanggil dan merayu untuk menyerah. Namun, Raka memuatkan hati dan mengangkat tangan ke udara, memanggil cahaya yang dulu diberikan penjaga misterius. Cahaya itu memancar deras, menyingkirkan kabut dan bayangan gelap. Perempuan itu menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan berubah menjadi debu yang terbawa angin. Gerbong kembali terang dan sunyi, dan Raka merasakan udara hangat menyelimuti tubuhnya. Kereta malam itu berhenti di stasiun kecil yang diterangi lampu kuning redup. Pintu gerbong terbuka, dan cahaya pagi menyambutnya dengan lembut. Raka melangkah keluar dengan napas lega, meninggalkan perjalanan mengerikan yang hampir merenggut jiwanya. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, kereta itu sudah menghilang, seperti tidak pernah ada. Di tanah dekat rel, sebuah kalung kecil tergeletak, kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit, milik wanita dengan jaket merah yang pernah ia temui. Raka menggenggamnya dengan erat, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melarikan diri, tapi juga tentang menghadapi dan menerima segala bagian dari dirinya. Dengan langkah mantap, Raka berjalan menjauh dari rel, siap memulai hidup baru tanpa bayangan gelap yang menghantui.